Itu saya marah, tapi sekarang saya minta maaf, gak marah. Ternyata Tuhan punya rancangan yang lebih baik. Dia tutup satu pintu. Itu pintu yang lebih baik. Amen. Kalau saya jadi polisi akan duduk jadi jemaat. Mungkin saya, ya nggak usah dilanjutin. Bahaya. Kenapa Tuhan melarang? Yang pertama, karena Tuhan mengetahui di mana tanah hati yang paling siap untuk ditanam Injil. Makanya kalau di hatimu bilang, ceritain soal Yesus. Tapi kan dia orang ini, tapi kan dia Tuhan yang tahu. Tuhan yang apa? Tahu. Yang kedua, ini kebenaran secara sejarah. Larangan untuk Paulus, Silas, dan Timotius memberitakan Injil ke Asia adalah langkah strategis dari Allah. Kenapa? Karena pada masa itu Eropa memiliki potensi paling besar menjadi pusat penyebaran Injil. Dari Yunani berangkatlah menuju ke Romawi. Dan ketika Romawi menerima kekristenan, maka budaya Romawi, seluruh negara jajahan Romawi menerima Yesus. Itu yang saya bilang, Tuhan lebih tahu. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup ubahkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita angkat lagu ini dengan iman di tempat dudukmu. Gak usah pakai diri bilang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Sambil angkat tanganmu. Hanya Yesus penolong yang setia. Yuk sekali lagi angkat tanganmu di tempat dudukmu dengan iman. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Sambil angkat tanganmu bilang ku berserah, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan yang lebih tahu, bos. Tuhan yang lebih tahu, bos. Jadi kalau hari ini anak-anak muda, Tuhan patahin hati kamu. Kamu udah sayang, udah cinta, tiba-tiba tengah jalan putus, santai. Tuhan lebih tahu. Amin. Kadang-kadang orangnya nggak harus jahat, kadang-kadang dia baik, tapi memang bukan dia aja. Kadang-kadang dia baik, dia cinta Tuhan, dia jadi kerinduanku lagi. Tapi kenapa nggak jadi Tuhan? Malah yang dikasih cerewet. Karena Tuhan lebih tahu. Sekali lagi colek kiri kanan saudara bilang, Tuhan lebih tahu, bos. Tuhan lebih tahu, bos. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Saudara diberkati, amin. Amin. Yang keempat, mengapa Tuhan? Makanya saya tulis Dr. Charles Swindoll bilang jalan memutar dan jalan buntu tidak pernah menyenangkan, terutama saat mengalaminya. Tetapi kadang-kadang itu adalah hadiah ilahi dari Dia yang mengasihi kita. Amin. Siapa yang tahun ini mau taat sama Tuhan walaupun Tuhan lagi putar jalannya? Benar? Benar? Siapa di sini yang mau taat walaupun Tuhan tutup jalannya? Benar? Benar. Siap-siap ke tahun ini
Dia bawa kamu muter. Dan kau bilang, lo. Dia umur aku udah nikah, udah jadi manajer, udah punya rumah, lo, kok aku belum. Tuhan bilang, sabar. Aku lagi putar kamu. Halo. Saya tahu ada yang hatinya mau nangis gitu. Karena mungkin dia lagi berada, lagi diputar. Dia malah mikir, Tuhan jahat. Tuhan gak sayang, Tuhan sayang sama kamu. Dia cinta sama kamu. Saking cintanya dia sama kamu, dia putar jalan kamu. Halo, kau hati anak muda, perempuan, Tuhan sayang sama kamu. Saya tahu pikiran terbesar jodoh, Tuhan itu ngebahagiain orang tua terus ya. Tuhan lagi putar 40 tahun. Buset, lama banget. Mohon maaf saudara, saya lihat peluang saya ambil. Itu lama banget, Pak. Tuhan putar saya, diputar saya. Zona nyaman saya diobrak-abrik. Dibawa saya ke zona iman. Cicilan demi cicilan. Saya tidak pernah terlambat. Pulang pusing. Lalu enak-enak. Tapi ya Tuhan lebih tahu. Yang pasti hidup yang paling enak berjalan dalam rancangan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kenapa Tuhan tutup jalan kita? Yang pertama karena divine protection. Yang kedua karena divine preparation. Yang ketiga karena divine direction. Dan yang keempat, kesukaan saya, divine promotion. Tuhan tutup jalan saudara karena dia mau promosiin saudara. Amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan mau promosi. Tuhan mau promosi. Kita bilang dari manakah datang peninggian itu? Bukan dari utara, bukan dari selatan. Tuhan yang meninggikan. Makanya kalau Tuhan yang angkat enak. Oh, banyak tangan yang pengen jatuhin saya. Satu tangan Tuhan lebih dari cukup buat bela saya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang sambil angkat tanganmu dengan iman percayamu. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Sanggup membuatmu naik ke dengan iman sama-sama. percayalah. Tuhan yang bela. Tuhan yang bela, Pak. Tuhan yang bela. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan yang bela, bos. Bilang Tuhan yang bela, bos. Amin. Tuhan yang bela. Oh, pembelaan Tuhan sama gereja ini dahsyat, amin. Oh, dia bela habis-habisan. Habis-habisan. Saudara adalah bukti dari pembelaan Tuhan. Ngapain datang kemari? Antri, capek. Keluar juga lama. Keluar jam 7 sampai bawah 10 malam. Saya nggak tahu berapa kali dalam hidup saya tiap minggu datang gaya. Oh, Tuhan udah di LED, di sound. Kalau nggak datang, gimana nyicilnya Tuhan? Lo muncul. Saya kan sosok cool. Bu, udah mati. Amin. Hari ini kamu nggak ngerti. Nanti akan ada momen dalam orang percaya, nama momennya aha momen.
Pantesan sama lontong itu gak jadi. Kamu nanti akan ngerti. Sekarang kamu gak ngerti. Nanti ada gini. Oh, betul ya, betul ya. Saya sekarang gini. Oh, kenapa kemarin begitu? Karena hari ini. Cuma masalahnya kan dia gak kasih tahu dulu kan. Cuma kasih lihat omongan netizen kan. Mungkin lo salah satu yang komen. Atau mungkin kamu yang suka share. Ini benar gak sih Zen? Anjrit. Gak nyangka ya. Ya ampun Gideon. Ternyata. Gue rauk loh. Udah Pak, udah lah. Ada beberapa lihat saya kalau lihat aja gitu. Saya diam aja. Dia lihat saya sebagai Pak, Bu. Iya. Kadang-kadang pembelaan Tuhan gak di depan. Santai aja. Selama kamu masih bernapas, berarti Tuhan masih bela. Kalau udah mati baru. Kalau udah husnul khotimah baru. Yang keempat, yang terakhir gak habis-habis nih khotbah nih, yuk. Kejadian 14 yang ke-23. Thank you for your heart, Abu. Saya khotbah bisa selancar ini karena kau punya hati yang terbuka. Gak karena saya sih. Kejadian 14 yang ke-23 ya, kita tutup khotbah ibadah hari ini. 3, 2, 1, ya. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru Melainkan minuman itu, apa? melainkan dilupakannya. sama-sama bilang sama saya tidak diingat. Tidak diingat, Sama-sama bilang sama saya dilupakan. dilupakan. Tapi Tuhan bekerja. Sekalipun kepala juru minum melupakan Yusuf, Tuhan gak pernah lupa. Akan ada dalam hidup orang percaya, orang lupa sama dia. Tapi Pak sayang tolong dia, welcome to the club. Tapi Pak sayang bantu dia, selamat ya. Tapi Pak saya yang dukung dia, malah sekarang dia nyerang saya. Sama dong. Cerita kita mirip sih. Biasa. Dalam perjalanan hidup orang percaya perlu melewati momen dilupakan, tidak diingat. Biasa. Makanya kalau nabur baik sama orang cepat-cepat lupain. Karena kalau kamu ingat kamu kecewa. Gila dulu tuh gue yang doain tuh, sekarang gak pernah muncul. Banyak. Tapi Tuhan ganti dengan saudara. Ada momen orang gak ingat, Yusuf dilupakan. Padahal kepala juru minum, itu kepala juru minum. Artinya tahu kan kepala? Artinya kalau Firaun mau minum, minta sama dia. Gampang buat dia ngomong sama Firaun soal Yusuf, betul gak? Betul. Tapi Tuhan sengaja gak keluarin kartu itu. Karena Tuhan tahu kalau Tuhan tolong, dia tolong sampai ending. Kalau Tuhan bela, dia bela sampai selesai. Amin. Kalau Tuhan langsung tolong hari itu, Yusuf keluar, siapa yang mau memakai? Orang yang pernah memperkosa. Siapa yang mau pakai? Gak ada yang mau pakai. Tuhan tunggu. 2 tahun kepala juru minum itu keluar, Firaun dapat mimpi. Tuhan bilang, ini Kairos. Kepala juru minum ingat ada Yusuf. Untung Yusuf gak ngambekan. Yusuf bilang, gak mau. Gak, enak aja lo. Artiin sendiri. Gak jadi. Tapi Yusuf datang mengartikan mimpi. 13 tahun Yusuf di penjara. Tapi Tuhan angkat Yusuf tinggi. Kalau hari ini orang lupakan kamu, berarti Tuhan mau promosiin kamu. Kayak Yusuf. Amin. Saya berdoa minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi 4 kesimpulan dari khotbah ini. Yang pertama, Tuhan sepenuhnya berdaulat. Yang kedua, Tuhan bertanggung jawab penuh. Tuhan menutup pintu, bagian dari rencana yang sempurna. Tuhan membuka pintu, bagian dari rencana yang tutup atau buka, Tuhan bertanggung jawab penuh. Yang ketiga, pintu tertutup memimpin kita ke pintu yang lebih baik. Yang keempat, berharap pada rencana Tuhan saja. BPJS, berharap pada Yesus saja. Amin. Bilang kiri kanan saudara, BPJS. Berharap pada Yesus Yesus saja. saja. Itu orang Batak yang ngomong Yesus. Selamat hari Minggu yang punya surga. Praise the Lord with you. Naikkan firman-Mu.